kegiatan Dikdakjur terkait dengan judul Asisten Profesional Mesin Perkakas, difokuskan pada penggambaran CAD menggunakan software Autodesk Inventor. Nah, pada kesempatan kali ini kita melakukan live session, sesi yang pertama, di mana live session sesi yang pertama ini nanti kita akan berdiskusi terkait dengan bagaimana penggambaran dan konsep dari Autodesk Inventor. Dari Autodesk Inventor ini merupakan produk dari Autodesk. Mungkin Ibu dan Bapak ada yang sudah pernah menggunakan AutoCAD ataupun mechanical desktop yang berhenti dikembangkan di tahun 2010 ya, sekitar tahun 2010, dan sekarang berganti dengan AutoCAD mechanical ataupun menggunakan Inventor. Ini sudah banyak peserta yang bergabung, ada 14 partisipan, berarti ada 12 peserta, tidak masalah karena sudah jam 8, kita mulai saja, kita santai saja dalam live session ini. Jika ada yang ditanyakan seperti yang disampaikan Bu Ade, ya ini Bu Ade senyum-senyum terus ini, ya. Karena beliaunya ini saudaranya Bu Tejo, ya, yang solutif. Ya. Jadi nanti bisa dituliskan di chatting ataupun langsung resen atau langsung di unmute saja, nggak masalah, di unmute sebelah kiri bawah itu ada mute, nanti di unmute kemudian disampaikan saja supaya tidak terputus. Ataupun ketika nanti dari peserta akan melakukan share screen, dipersilahkan, ya, dipersilahkan. Untuk gambaran di live session yang pertama ini saya sampaikan, sesi yang pertama nanti kita akan mempelajari terkait dengan SCAD dan 3D model menggunakan Inventor. Itu sesi yang pertama. Sesi yang kedua, dari tugas praktek sesi pertama dirakit di sesi kedua menggunakan Inventor Assembly. Jadi nanti di sesi kedua kita akan mempelajari Inventor Assembly dan frame generator. Di sesi ketiga, dari gambar rakitan yang dirakit di sesi 2, maka di sesi 3 kita buat gambar mounting and unmounting, gambar bongkaran. Jadi gambar bongkaran menggunakan Inventor Presentation dan bagaimana kita melakukan render menggunakan Inventor Studio untuk membuat gambar render dan konsep fungsi dari alat tersebut. Sedangkan di sesi keempat ini merupakan tujuan akhirnya, yaitu kita membuat gambar kerja menggunakan Inventor Drawing, yaitu di sesi keempat gambar kerja terbentuk di situ. Bagaimana sign of mechanic ditentukan pada saat kita menyajikan gambar, karena gambar itu merupakan bahasa teknik sehingga bahasa harus universal, standar sehingga bisa dipahami oleh semua orang, khususnya yang memahami standar gambar tersebut. Kemarin di grup kita sudah coba rekap bersama-sama, kita lihat untuk melakukan penginstalan. Karena ini diklat daring, otomatis peserta harus mandiri ya. Mandiri menginstal menggunakan laptop, kemudian melakukan pembelajaran secara mandiri, sampai dengan nanti mengikuti instruksi yang ada. Nah, tugasnya tidak banyak. Ya, Pak Imam Suferi kemarin ngikut di CNC ya, tugasnya hampir sama ya. Jadi jadi nanti tugasnya bukan hasil akhirnya utamanya, tetapi proses. Ibu dan Bapak akan diminta merekam proses pengerjaannya. Jadi proses pengerjaannya yang direkam. Setelah proses pengerjaannya direkam, kami minta untuk upload di YouTube. Ya, nanti di samping mempelajari Autodesk Inventor, ini Ibu dan Bapak menjadi YouTuber. Ya, nanti banyak-banyakan subscribernya ini berarti. Jadi setelah di-upload di YouTube, kami akan memeriksa kenapa di YouTube. Ternyata ketika menggunakan YouTube dan videonya itu identik, maka YouTube akan memberikan alert, peringatan di situ bahwasanya video ini pernah diunggah ya. Ada klaim di situ, sehingga kami pilih menggunakan YouTube
Sekali lagi, yang dikumpulkan utamanya adalah prosesnya. Jadi, Ibu dan Bapak melakukan proses pembuatan tugas praktek, kemudian direkam pakai perekam layar, bisa menggunakan Katamsya, bisa menggunakan Screen-O-Matic ataupun aplikasi yang lainnya, sehingga layar tertangkap dan suara Ibu dan Bapak bisa terekam. Kami bisa melakukan penilaian di penilaian praktek. Nah, itu termasuk di sesi 1, 2, 3. Nanti sesi keempat target kita adalah gambar kerja. Sehingga pada saat membuat di sesi 1, 2, 3 ini mungkin tatarannya masih imitasi. Kami sudah buatkan video tutorial langkah per langkahnya, walaupun tidak harus sama persis seperti itu, bisa dikembangkan. Jadi diikuti langkah per langkahnya, baru di sesi keempat ditampilkan. Seperti itu. Baik, ini saya akan buka, saya share screen untuk Autodesk Inventornya. Iya. Di layar Ibu dan Bapak ini sudah tampil ya. Silakan daring gitu. Ya, pada saat tampil seperti ini, untuk pengantar saya sampaikan bahwasanya di Autodesk Inventor ini ada beberapa extension. Nah, berbeda dengan AutoCAD ataupun dulu Mechanical Desktop, sekarang banyak yang menggunakan AutoCAD Mechanical. Ya. Kalau di AutoCAD, maka satu file itu keseluruhan alat, keseluruhan komponen disimpan di situ. Ya, sama halnya seperti Mastercam. Mastercam itu satu komponen ya, satu rakitan misalnya, itu ya digambar di dalamnya. Kalau di produk Inventor ini, maka part itu satu part satu file. Jadi penggambarannya seperti itu. Jadi satu part satu file, sehingga nanti manajemen filenya menjadi lebih ringan. Nanti akan muncul part 1, part 2, part 3, part keempat, part N, dan seterusnya. Dari part-part tersebut lalu dirakit menggunakan Inventor Assembly. Misalnya di sini standar milimeter titik IAM. Dari gambar rakitan ini nanti dibuat gambar presentation. Yang ini gambar presentation. Dari gambar presentation disajikan berupa gambar kerja menggunakan ISO IDW, Inventor Drawing. Saya berikan pengantar di bagian ini. Di sini ada ISO DWG dan ISO IDW, tertulis seperti itu. ISO titik IDWG, satunya adalah ISO titik IDW. Yang membedakan, ketika kita menggunakan ISO DWG, maka file tersebut dapat dibuka di AutoCAD. Sedangkan ISO IDW ini hanya bisa dibuka di Inventor, kecuali kita melakukan convert. Sehingga yang kita pilih adalah ISO IDW. Ketika kita memilih ISO DWG memang bisa dibuka di AutoCAD, tetapi filenya cukup besar di situ, cukup besar. Sehingga kalau tujuan kita hanya dibuka di Inventor, pilihannya adalah ISO IDW. Sedangkan pada saat kita memilih file tersebut bisa dibuka di AutoCAD, maka ISO DWG. Langkah awal untuk membuat program atau gambar di sini kita membuat project. Nah, bagian bawah ini saya juga sudah buatkan tutorialnya, project. Tujuannya apa project ini? Project itu merupakan satu kumpulan, paling mudah ini adalah satu folder. Misalnya ini, ada folder sepeda motor. Kita buat nama project sepeda motor. Maka ketika kita menggambar part, otomatis kita bisa mengarahkan file tersebut di dalam folder tersebut. Tapi bagaimana dengan sprocket, bagaimana dengan chain, bagaimana dengan belt, nut, lalu washer dan yang lainnya. Nah, di situ akan ngumpul di defaultnya. Ngumpul kemana? Ngumpul ke default yang dibuat oleh Autodesk.
Nah, di sini maka ada default. Ini ada default. Akan ngumpul ke sini, lari ke C. Sehingga filenya nggak ngumpul di dalam satu folder. Kita buatkan folder. Pilihannya setelah project, pilih new. Ada pilihan new single user project and new file project. Project yang kita buat saat ini menjadi default dari project seterusnya atau hanya digunakan single user pada saat ini. Misalnya saya pilih dengan new single user, maka hanya pada saat saya buka ini. Ketika nanti buka berikutnya, dia akan kembali ke default atau vault dari project yang ada. Next, kita berikan nama project ini, misalnya ini adalah daring. Pas P, lalu kita pilih foldernya. Ini kita pilih folder. Saya buat folder di sini misalnya. Oke, maka folder yang kita buat tadi adalah tempat bernaungnya dari project yang telah kita buat. Kita next, elektrik kita tidak perlukan, finish. Daring P, kelas P ini tadi yang saya buat, maka kita centang. Ini checklistnya kita double klik di sini dan done. Nah, di sini kita rubah ke daring P. Nah, berikutnya pada saat memilih kita harus cermati. Kita mau menggambar dengan standar imperial atau metrik. Ya, imperial atau metrik. Di sini English untuk imperial, metrik ini untuk milimeter. Saya misalnya metrik. Metrik standar milimeter .ipt. Create. Ini proses. Saya menggunakan Inventor 2020, di mana saya buat settingan tetap default. Pada saat kita memilih status di sketch, maka kita pilih plane yang ada. Inilah 0 point, titik nolnya. Ini adalah plane XY, kemudian YZ, ataupun di sini untuk XZ. Untuk memudahkan penggambaran, pada awalnya kita menggunakan di XY, ya, pandangan depan. Tapi pada saat nanti sudah mengarah ke bagaimana menggambar komponen supaya lebih mudah mengidentifikasi dengan view cube yang ada di sebelah kanan. Di sini view cube. Nah, view cube tersebut ketika kita select kanan maka muncul kanan. Ketika pandangan kiri maka pandangan kiri. Itu kita bisa atur di situ. Baik, akan saya pilih XY. Saya akan menggambar dari gambar sketch seperti ini. Nanti mungkin bisa juga saya akan upload. Ini ada di modul ya, bahan rujukan sudah ada di situ. Kalau mencermati gambar yang pertama, Pak, maaf Pak. Ya, Pak, maaf Pak. ya silakan. Pak, nggih. Pak minta tolong untuk diulang yang pembukaan awal Inventor gimana supaya kita bisa ngikuti, artinya dengan menerangkan kami juga bisa ngikuti. Jadi kan bisa enggak Pak dari awal dulu, awal apa Inventor kita bukanya apa dulu baru masuk itu Pak. Nun sewu tadi saya baru pindah ke HP kan, tadi di laptop saya tidak bisa ngikuti tak pindah ke HP. Maaf Pak, terima kasih Pak. Dengan siapa Pak barusan Pak? Saya Heru Pak. Oh Pak Heru, nggih. MKP Katakan Panas Pak, ya. Nggih. Pak Heru. Baik.
Untuk tutorial mungkin nanti bisa mengikuti yang ada di LMS. Saya coba overview aja. Pertama, kita pilih new, ya, new. Kemudian kita buat project ya. Setelah project jadi, nanti maka kita pilih metric. Kemudian standar milimeter.ipt. Oke, iya Pak. Ya. Saya lanjutkan dulu Pak. Ya, saya lanjutkan dulu. Ini nanti akan ada recordnya Pak. Bisa diikuti waktu record ya. Oh siap, gigi. Ya, saat record. Saya lanjutkan dulu. Sifat parametrik ya. Jadi di inventor ini mempunyai sifat parametrik di mana suatu konstruksi tersebut diatur atau dipengaruhi oleh geometri. Satu geometri, kedua adalah dimensi atau constraint istilahnya. Gambar yang pertama, yang ini, gambar pertama ini bentuknya persegi. Kita bisa buat menggunakan rectangle langsung bisa, tetapi karena saat ini kita pengenalannya adalah pengenalan terkait dengan perintah, maka menggunakan line yang saya gunakan. Saya gunakan line, ini konsepnya. Saya gambar. Oke, bentuk seperti ini. Lalu saya berikan dimensi. Sifat parametrik yang pertama adalah geometri. Ini adalah geometri. Dari konstruksi geometri tersebut dipengaruhi geometrinya oleh constraint. Atau di dalam constraint ini ada dimension salah satunya. Saya klik dimension, lalu klik garisnya saya tarik ke bawah, saya isi 50. Maka akan berubah menjadi ukuran 50. Ini secara konsep. Nah berikutnya yang kedua, sama juga, kita bentuk terlebih dahulu, kita gambar bentuknya ya. Setelah gambar bentuk, ini berarti geometri. Geometri akan dipengaruhi oleh constraint. Saya menggunakan dimension 60. Nah kalau terjadi seperti ini, kita bisa geser. Kita bisa geser. Kalau ini 35, di sini 35, bagian ini adalah 42,5. Nah seperti ini. Letaknya nggak masalah. Dan letak dimensi ini juga tidak masalah. Karena ketika nanti kita 3D model tidak akan muncul. Nah berikutnya ada gambar ketiga. Ya. Pak Heru Nugroho. Halo Pak Heru. Pak Heru Dwi, ini untuk zoom-nya di laptop yang ada inventornya atau? Enggak, ini sudah ganti HP Pak. Kita ganti HP, saya buka inventor Pak ini. Oh, Kalau bukan zoom-nya ini saya pakai HP saya. Oh, zoom-nya pakai HP ya? Iya, terus saya buka inventor Pak, biar bisa ngikuti Pak. Oh ya, barangkali untuk mengikutinya nanti dari hasil tutorial aja Pak. Dari tutorial itu sudah ada di LMS. Kemudian ini saya isi sebagai pengayaan dan pengecekan dari pesertanya Pak. Oh siap, nggih. Ya. Oke. Pak Heri Budi. Pak Heri Budi masih mengikuti Pak Heri Budi? Masih Pak. Ya, ini untuk zoom-nya menggunakan laptop yang ada inventornya atau terpisah Pak? Terpisah menggunakan laptop sendiri. Oh, terpisah. Oke. Ada yang menggunakan inventornya jadi satu dengan zoom-nya? Ibu dan Bapak? Saya, Ahmad Fauzi. Pak. Oh, iya. Pak Ahmad Fauzi dulu ya. Pak Ahmad Fauzi, inventornya bisa di share screen, Pak. Baik, Pak.
Nggak bisa Pak, karena ada yang share dulu. Oh ya, maaf, saya stop dulu teman saya. Oke. Sudah, Pak. Oke. Sekarang bisa dibuka, Pak, new. Ya. Ya, new. Nah, di sini ada pilihan metrik, oke. Mungkin suaranya ini ya, ada feedbacknya. Standar milimeter titik IPT dibuka, oke, double klik atau klik terus create. Ini loading ya, oke, proses loading. Ya, sambil menunggu nanti mencoba untuk gambar ya, gambar yang ada di tutorial atau di apa namanya, atau saya kirim di grup aja ya, saya kirim di grup WA nanti bisa dibuka ya. Oke. Start to diskette, ini menggunakan Inventor 2017. Klik yang gini Pak, jadi di bagian itu ada start to diskette dan start 3 diskette. Saat ini kita menggunakan yang 2 diskette terlebih dahulu. Kita klik, ada pilihan plain ya, oke, plain yang kita gunakan. Oke, coba membuat bentuk yang pertama Pak, persegi terlebih dahulu. Line. Oke, line. Oke, bebas Pak. Terus ke kanan, klik dulu. Klik. Oke, itu ada constraint yang muncul. Klik. Ya. Oke, langsung dimension. Ya, kita isi 50. Kemudian dimension lagi 50. Nah, itu kelebihan ya dihapus itu. Tadi ada gambar konstruksi yang double itu, gambarnya double. Ya, dihapus saja, delete ya. Tekan di keyboardnya. Nggak mau Pak. Escape dulu Pak, karena masih aktif di dimension. Tekan escape terlebih dahulu. Oke, sekarang klik baru delete. Oke, ya. Bapak ada gambar nomor 5 Pak? Sebentar. Atau ini sedang pegang HP juga? Ada HP? Pegang modul Pak. Oh modul, oh ya di modul ada. Atau saya kirim lewat ini ya WA grup ya sambil buka di HP. Saya kirimkan. Oke sebentar saya kirimkan dulu untuk yang CAD. Saya kirimkan filenya di grup WA.
Oke, Ibu dan Bapak, di grup WA barusan saya kirim untuk gambar ya, di modul juga sudah ada. Pak Ahmad Fauzi, Ya, Pak. gambar ke-5 bisa dilihat Pak, gambar ke-5 yang berbentuk lingkaran 2. Latihan 5, Pak. Gambar 5. Ya, Pak. Siap, Pak. Ya, oke, dicoba Pak. Gambar 5. Di part yang sama, Pak ya? Ya, tetap di part sama, di sebelahnya saja. Oke, lingkaran. Digeser, pakai pan. Scrollnya ditekan, bisa juga. Scroll ditekan terus digeser, pakai itu juga bisa. Oke, geser. Catatannya seperti ini, Ibu dan Bapak. Pada saat kita menggambar, karena latihannya adalah latihan sket, pada saat menggambar jangan sampai terkonstrain dengan konstruksi sebelumnya. Jadi misalnya kita membuat lingkaran masih nggak masalah, tetapi pada saat membuat garis, kalau miring-miring sekalian. Jangan sampai nanti terkonstrain sejajar atau tegak lurus dengan konstruksi yang lainnya. Oke, silakan Pak buat nomor 5. Klik di situ. Oke, jangan dilepas dulu, klik kanan Pak. Klik kanan, kita pilih radius. Radius, oke langsung diisikan Pak, langsung diisikan 15. Saya sambil memberikan pengayaan. Oke, besarkan. Lanjut lagi, di situ boleh klik. Langsung diisikan. Langsung diisikan 10, jadi tanpa menggunakan dimension. Ini sebagai pengayaannya. Selanjutnya menggunakan constraint horizontal, Pak. Constraint bagian atas, kanan, ke kanan sedikit, ke kanan, Pak. Kanan, ya boleh itu. Betul, barusan, Pak, yang horizontal. Ke kiri, Pak. Ke kiri, betul, kanannya 1. Ya, horizontal, klik. Kita pilih titik pusatnya Pak, titik pusat, klik dengan titik pusat satunya. Ya, selanjutnya dimension. Nah, saat memilih dimension, kita kan mau memberikan ukuran center of distance, jarak titik pusatnya. Kalau kita mau memilih titiknya agak kesulitan, maka kita pilih aja lingkarannya. Sekarang yang dipilih lingkaran. Lingkaran ini, tidak betul, dimension lingkaran yang besar dengan lingkaran yang kecil. Oke, naik, klik. Di atas boleh, di bawah boleh. Klik, langsung diisikan 50. Enter. Selanjutnya bikin garis, line. Di atasnya aja Pak, di atasnya. Oke, di situ klik, miring. Terus dipanjangkan Pak, dipanjangkan, ya segitu, klik. Nah, saat membuat garis ini jangan sampai terkonstrain dengan konstruksi lain. Skip. Kemudian line kembali. Oke. Agak ke belakang aja, di situ boleh, ya. Oke. Klik. Escape. Escape. Kemudian pilih tangent. Tangent, di constraint tangent. Kiri, pojok bawah, Pak. Pojok kiri bawah. Ya, betul. Kita pilih line ya dengan lingkaran. Klik. Terus yang kanannya juga ya, klik. Ya. Yang bawah dengan atasnya, oke. Dengan garis Pak, cancel. Cancel. Lingkaran kecil dengan garis yang bawah Pak. Lingkaran kecil dengan garis bawah. Oke, saya berikan catatan. Catatannya adalah tangent atau constraint ini akan mengikat ke konstruksi terdekat. Jadi misalnya garis itu letaknya di atas, maka akan mendekati garis yang atas. Kalau garis tersebut di bawah, maka akan mendekati garis yang
terdekat. Dekatnya mana? Dekat bawah, maka dia bawah. Lanjutkan dengan trim. Trim gambar gunting. Gambar gunting kanan, Pak. Atasnya. Ya. Nah, trim ini langsung pada garis yang dipotong. Klik, ya, klik. Bawah. Klik sebelah kiri. Klik atas yang kecil dibesarkan dulu, Pak. Undo. Escape dulu ya, besarkan. Nah, ini belum terconstrain. Kita pilih lagi tangent. Oke, besarkan, Pak. Besarkan. Ya, oke, baru trim. Saat menggambar di Inventor tidak usah ragu-ragu untuk membesarkan gambarnya. Oke, cukup untuk Pak Ahmad Fauzi. Bisa minta tolong untuk stop share screen-nya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ini untuk basicnya ya. Selanjutnya, saya akan share screen kembali. Oh ya, jika ada yang ditanyakan nanti langsung di unmute saja, disampaikan. Kita santai saja. Nah, berikutnya di konstruksi nomor 7 ada lingkaran ya seperti ini. Kalau prosedurnya itu kita bikin lingkaran dikasih dimensi. Nah, kalau tadi Pak Ahmad Fauzi mempraktekkan dari konstruksi lingkaran itu langsung dimasukkan angkanya, misalnya R10 seperti ini. Ataupun pada saat saya menggunakan lingkaran, dimension ini teridentifikasi adalah diameter. Yang perlu kita lakukan adalah sebelum kita lepas, maka klik kanan. Kita pilih dimension type, lalu radius. Radius, kita klik, kita pilih R-nya adalah 7,5. Saya gunakan perintah horizontal, lalu berikan jarak. Jaraknya adalah 35. Berikutnya saya membuat lingkaran R15 dan di bagian ini R30. Saya tidak menggunakan dimension, melainkan langsung klik bagian ini. Saya menggunakan tangent, maka konstruksi ini ke konstruksi terdekat saat di tangent. Ini ke konstruksi terdekat. Selanjutnya trim. Di bagian ini masih ada perintah coincident constraint. Perintah coincident constraint itu untuk melakukan pergeseran titik ke titik. Ya, contohnya saya punya konstruksi garis ini. Saya berikan ukuran. Lalu saya punya konstruksi ini saya fix, saya kunci. Gambar gembok ini ya. Saya konstruksi bagian ini. Kalau saya pilih coincident, maka mengidentifikasi perpindahan titik ke titik. Berbeda dengan move. Ya, saya ada ini juga garis ukurannya. Di sini ada perintah move. Kalau di AutoCAD perintah move itu udah general, sudah berlaku untuk semuanya. Berbedanya, kalau move itu hanya memindahkan saja. Sedangkan constraint itu mengikat. Move, saya klik di sini ya. Sama ini. Oke, saya ulangi. Titik ini, move. Kemudian, yang saya move adalah garisnya. Pindahnya adalah titik ini ke sini. Dia hanya pindah. Ya, tetapi tidak terikat. Ini saya pindah lagi juga bisa. Berbeda dengan yang ini udah terkunci. Ya, sudah terkunci. Terkunci di midplane-nya. Ini coincident. Kalau collinear sebelah kanannya,
Collinear constraint itu memindahkan garis ke garis. Contoh, saya punya garis ini, kemudian garis ini, satunya saya fix terlebih dahulu supaya terlihat. Ini konstruksinya saya berikan ukuran. Kalau saya gunakan koinsiden maka perpindahannya adalah titik ke titik. Collinear adalah garis ke garis. Garis ini ke garis ini. Dia akan mengidentifikasi terdekat. Ya, garis terdekat. Hasilnya malah menjadi sejajar. Konsentrik menjadi satu sumbu. Kita bikin lingkaran yang beda titik sumbunya. Saya gunakan konsentris antara lingkaran ini dan ini. Menjadi satu titik pusat. Paralel cukup jelas, perpendikular cukup jelas, dia menjadi tegak lurus. Kemudian horizontal di samping bisa digunakan untuk membuat konstruksi menjadi horizontal, bisa juga untuk meluruskan pada posisi horizontal. Vertikal juga sama. Vertikal sama seperti horizontal. Ada tangent, tangan sial tadi sudah dipraktekkan. Lalu smooth. Smooth ini digunakan di spline. Pada waktu kita menggunakan spline, maka kita bisa menambahkan dot untuk diatur menggunakan spline. Lalu simetrik, nanti bisa dicoba, simetrik antara kanan kiri, berarti harus ada satu konstruksi sebagai patokannya. Dia simetrik dengan acuan mana? Simetrik. Equal cukup jelas, ketika equal maka dia menjadi sama. Lingkaran ini equal dengan yang ini equal. Atau panjangnya sama, kita nanti lakukan equal. Itu perintah equal. Nanti silahkan Ibu dan Bapak memperkaya terkait dengan fiturnya, ada line, banyak perintah dari sini menggunakan circle, lalu arch dan rectangle ada di bagian ini. Oke, ini untuk sketch. Sebelum dilanjutkan ke 3D model, barangkali ada yang disampaikan atau ditanyakan, dipersilahkan, bisa di-unmute, kemudian disampaikan. Silakan, barangkali ada yang ditanyakan, atau lanjut dulu. Kalau yang vertikal itu ada Pak ya, perintah? Vertikal. Ya, memposisikan. Yang ini vertikal ya? Ya. Oke. Vertikal, fungsi untuk vertikal itu pertama, saya mempunyai garis miring seperti ini. Kemudian saya gunakan vertical constraint. Vertical constraint ketika saya klik akan menjadi garis vertikal. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, misalnya saya mempunyai dua lingkaran seperti ini. Saya gunakan perintah vertikal, maka letaknya akan satu garis ya, vertikal. Menjadi seperti ini. Awalnya ini ketika digunakan perintah vertikal menjadi ini, vertikal. Seperti itu. Ada lagi? Barangkali ada yang ditanyakan? Kalau posisinya sebuah dua gambar, posisi satunya itu X-nya misalkan 20, kemudian Y-nya 30 misalkan. Itu bisa juga Pak ya? Posisi X-nya 20. Posisi Y-nya dari base gambar pertama gitu. Iya. Oh bisa, nanti tinggal diatur Pak, diberikan jarak misalnya. Ya, ini kita bisa atur, berikan ukuran di sini.
Basic dari inventor itu ada di sini. Bagaimana kita mengkreasi sebuah sket yang nantinya ke model. Setelah utamanya memang membaca gambar ya. Bagaimana kita membaca gambar ortogonal menjadi gambar isometri yang kita buat. Seperti itu. Pak Prasetyo Utomo, selamat datang dari SMK Pengasih. Pak Prasetyo, bisa mendengar suara saya, Pak? Unmute sepertinya. Masih mute, Pak. Ya, ada yang tidak tanyakan kembali? Belum ada? Baik, barangkali belum ada. Saya akan mencoba menggambar yang ini. Ya, gambar ini. Nanti akan saya coba gambar dengan metode yang pertama yang sudah ada di tutorial, yaitu menggunakan metodenya adalah puzzle ya, seperti kita menumpuk-numpuk ya, suatu balok ditumpuk-tumpuk sehingga mendapatkan sebuah konstruksi seperti ini. Yang kedua, menggunakan analogi proses. Bagaimana ketika kita ada blank material kemudian dipotong-potong sehingga menghasilkan gambar seperti ini. Nih, gambar tadi sudah saya kirim di grup WA juga, di modul juga ada. Baik, Ibu dan Bapak bisa membuka modulnya ataupun membuka di handphone. Saya membuat file baru. Yang ini. Nah, saya sampaikan, kita tidak harus memulai gambar itu dari XY. Saya akan mencoba gambar ini dari kanan, pandangan kanan, sehingga nanti view cube akan lebih mudah, maka saya akan gambar di YZ plane yang ini pada posisi YZ. Di view cube menunjukkan adalah di bagian ini right untuk pandangan kanan. Selanjutnya saya akan menggambar bentuk ini trapesium. Oh ya, ada dimensi yang kurang itu ya. Di bagian ini kita berikan 13 ya. Bagian bawahnya 13. Lalu bagian ini adalah 70. Ke atas 32 sesuai gambar itu. Lalu bagian ini bagaimana kita memberikan dimensi miring. Miring kita bisa mengklik garisnya bisa atau titik ke titiknya. Jadi ini garis. Lalu saya bawa ke bawah 22 yang ini finish cut, lalu gunakan perintah extrude. Perintah dasarnya lah extrude dan revolve. Dulu AutoCAD utamanya itu ya, begitu extrude nanti bisa mendapatkan sweep. Berarti kalau dulu AutoCAD extrude nanti ke padnya, extrude profile to profile jadi love, coil didapat pakai extrude pad, sama aja sebenarnya. Perintah dasarnya adalah extrude sama revolve ini. Extrude, saya pilih. Nah, pada saat kita melakukan extrude, pastikan konstruksinya adalah close profile atau profile tertutup. Ini ketebalannya 22. Ke sini. Oke, barangkali bagian ini saya cepat saja karena sudah ada di tutorialnya ya. Lalu bagian belakang ini saya putar. Satu disket, bagian belakang. Saya buat konstruksi. Untuk versi 2020, itu pada saat saya memilih land, kemudian saya dekatkan ke konstruksi,
maka akan otomatis terproject geometri. Sedangkan di versi di bawah 2017 kita tambahkan perintah project geometri. Perintah ini. Fungsinya apa? Kita memproyeksikan konstruksi pada bidang gambar. Nanti kita praktekkan. Jadi kalau yang 2020, 2017 ke atas ini saya klik garisnya ini langsung terbentuk. Langsung diproyeksikan. Ini langsung dimension. Tingginya 43. Finish cut, extrude, ya, directionnya kita balik dengan ketebalan 13. Kemudian start to diskette pada bagian ini saya gunakan rectangle. Kalau di 2016 project geometri dulu. Kalau ini langsung saya sentuhkan bagian ini finish cut, extrude dengan ketebalan 13. Lalu start to diskette kembali saya gunakan line ke sini. Kemudian saya project geometri aja, konstruksinya. Klik. Finish cut, extrude 32. Oke. Start to diskette kembali. Nah, ini saya contohkan untuk project geometri. Project geometri fungsinya untuk memproyeksikan konstruksi pada bidang gambar, pada plane. Project geometri, bidang gambar saya kan di sini. Sedangkan saya menginginkan konstruksi ini ada di depan. Sehingga saya klik garisnya, bisa garis, bisa bidang, bisa. Garis ini muncul garis ini garis kuningnya. Kemudian ini menjadi ke sini. Ini langsung. Ini langsung, sehingga kita tidak perlu menggambar rectangle misalnya. Finish cut, extrude, ini adalah 13. Oke. Start to diskette kembali. Saya contohkan lagi untuk penggunaan project geometri. Project geometri, saya memproject geometri bidang ini. Bidangnya bentuknya persegi panjang, tapi pada saat saya lihat dari sebelah kanan atau ini sebelah kirinya ya, left terbentuk adalah garis ini hasil project geometri. Saya project geometri bidang yang ini, bidang utuh, finish cut, extrude. Saya pilih bagian ini. Berapa ukurannya? Ukurannya, saya tuliskan saja 102. Minus 13, minus 32, minus 13, minus 22. Nah, seperti ini. Lalu, oke. Konstruksi ini yang kita hasilkan. Dari gambar ini, ada yang ditanyakan atau disampaikan sebelum kita lanjutkan? Belum ada? Belum, Pak. Ya. Saya lanjutkan dulu. Ini konsepnya dulu ya. Konsep nanti Ibu dan Bapak menggambar yang komponen belt drive-nya ya. Komponen belt drive. Nah, berikutnya kalau konstruksi tersebut analogi saya adalah analogi proses. Kalau tadi kan puzzle, seakan-akan ada sebuah balok, sebuah kotak itu ditumpuk-tumpuk. Nah, sekarang kalau saya punya blank material, karena terkadang kita menggambarnya itu dengan metodenya adalah metode proses. Bagaimana konstruksi tersebut dipotong-potong ya. Saya menggambar di kuadran 1 misalnya ini. Ini utuhnya adalah 100
tingginya 75, kemudian saya extrude 70. Nah, saya punya bentuk seperti ini. Dari gambar ini, kemudian saya potong. Potongan pertama dari sebelah kanan. Di view cube muncul right. Ini tadi dari sebelah kanan. Saya buat gambarnya di sini. Ini ukurannya yang kita ketahui 32. Kemudian di bagian ini 13. Yang ini 22. Kemudian ada tambahannya ke sini. Ini adalah 13. Kita potong ke sini, arahnya dibalik, pilihannya adalah cut dengan kedalaman 22. Nah, seperti ini. Dari gambar ini, lalu kita potong bentuk segitiga. Saya klik Start to Sketch, bagian ini. Kemudian line. Ya. Finish sketch, kemudian extrude. Bagian ini kita potong, cut. Oke, jadi logikanya adalah logika proses. Bagaimana membuat bagian tengah? Saya tambahkan. Di sini ada plane. Ada plane dari offset from plane, parallel, mid plane of torus, kemudian angle to plane, 3 point, dan seterusnya. Itu dirangkum dalam plane atau work plane. Nah, kita bisa membuat work plane. Prosedural dulu. Saya pilih plane, sebenarnya jenisnya adalah paralel ya. Saya klik ini, saya tahan. Lalu saya tarik ke dalam. Saya isikan. Berarti saya akan memotong di 22 plus 13. 22 plus 13. Hati-hati, kalau 22 plus 13 ini kan ke kanan, positif. Berarti di sini minus. Lalu ini minus. Minus 22, minus 13 dikurangi sebagai pengurangnya. Oke, baru start to sketch pada plane-nya. Pada plane, saya potong dengan klik kanan slash grafik. Ini klik kanan slash grafik, akan terpotong di sini. Lalu saya gambar. Hati-hati, yang kita gambar sekarang adalah pemotongnya. Ini. Di mana di sini adalah 13. Bagian bawah juga 13. Extrude. Ya, finish sketch, extrude, arahnya 32. Oke. Kita edit. Pilihannya adalah cut. Ya. Oke. Jadi kalau yang pertama tadi adalah puzzle, seakan-akan ditumpuk-tumpuk. Yang kedua ini kita gambar dengan bentuk pemotongnya. Satu lagi sebagai pemotong, bagian ini saya praktekkan dengan project geometri lagi. Project geometri yang ini saya
finish cut, extrude, dipotong arahnya ke sana. Ukuran pemotongnya adalah tadi 102 minus 13 minus 22 minus 32 minus 13 minus 22. Oke. Kalau work plane dirasa mengganggu, kita bisa ke browser sebelah kanan, klik kanan, visibility-nya kita hilangkan. Hasilnya sama, caranya berbeda. Yang pertama tadi digambar dengan metode puzzle ya. Kita menumpuk-numpuk sebuah balok prisma, ini kita tumpuk-tumpuk, kita bisa lihat historinya di sebelah kiri. Ini. Sedangkan yang kedua tadi kita gambar dari utuh, dipotong bagian ini, potong lagi, potong bagian ini, dipotong lagi di bagian sini. Kalau ada ukuran yang keliru, misalnya yang keliru sketnya atau yang keliru 2 dimensinya, maka kita bisa klik kanan, edit sketch. Ini edit sketch. Kita bisa edit, ini bukan 75 melainkan 80, kita edit di situ. Lalu finish sketch akan berubah sendiri. Kalau yang keliru adalah 3 dimensinya, maka kita pilih di sini editnya adalah edit future. Bagian ini kita edit future. Extrude-nya bukan 70 melainkan 80. Oke, nanti akan berubah. Itu barangkali ada yang disampaikan atau ditanyakan, dipersilakan. Yang metode tadi proses tidak ada di tutorial, ini saya sampaikan sebagai pengayaan. Silakan barangkali ada yang disampaikan atau ditanyakan, kami persilakan. Pak, ya? Maaf Pak. Pak? Iya. Itu direkam Pak ya, tadi yang metode prosesnya? Ya, untuk proses ini direkam. Oke, nanti di-share Pak yang supaya kita bisa lihat lagi yang metode proses tadi. Ya, untuk proses live session ini direkam, nanti akan di-share di LMS oleh Bu Adi. Oke, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang disampaikan atau ditanyakan? Belum ada? Baik, kalau belum ada kita lanjut dulu. Ini kita sampai jam 9.30 ya. Baik. Saya share screen lagi. Saya bikin file baru. Oke. Di modul kita memperkuat penggunaan extrude dan revolve. Ya, bagaimana dengan sweep? Ya. Saya tambahkan sweep, gambar yang ini sudah saya share di grup ya. Gambar ini sudah saya share di grup. Pada saat menggunakan sweep, maka tidak hanya start to sketch, tapi sekali lagi saya sampaikan, sebelum mencoba sweep harus paham dulu start to sketch, jangan sampai keliru menggunakan 3D sketch. Jadi di start to sketch ini ketika combo button kita buka, ada pilihan start 3D sketch. Ya, saya klik 3D sketch. Kemudian saya pilih line di bagian ini, line, ya, saya klik di sini,
posisinya, kalau saya posisikan isometri, nah ini lebih mudah. Saya klik di view cube, posisi ini. Saya gambarnya misalnya ini ke kiri. Dari ke kiri saya ke atas masih dimungkinkan, karena dengan Z. Lalu ke sini, ke depan. Kalau nanti kesulitan yang menggunakan versi di bawah 2020, klik dulu ini. Plane-nya diklik baru digambar. Ini ke sini, lalu ke bawah. Selanjutnya saya berikan dimension. Dimension terdapat pada 3D sketch pula. Dimension saya isikan di sini, ini adalah 80. Kemudian yang di sini 100. Lalu ini 80. Hati-hati arahnya. Ini harusnya di sebelah kiri, maka kita geser dulu ke kiri. Di sini 60. Ke bawah 50. Lalu ada perintah bend. Jadi di sini bending. Ya, sama dengan fillet. Ini bending, di bending 20. 20, bagian ini di bending 20. Ini 20. Selanjutnya finish sketch. Kita mempunyai konstruksi seperti ini. Nah, konstruksi seperti ini berupa jalurnya. Kalau di AutoCAD dulu ini extrude pad. Nah, ada perintah di sini sweep. Maka untuk sweep kita memerlukan sebuah close profile 2 dimensi. Kita pilih plane. Di sini saya coba gunakan normal to axis stroke point. Normal to axis stroke point. Saya klik pada ujungnya. Lalu saya klik garis depannya. Ini baru dipilih start to the sketch. Start to the sketch kita pilih work plane yang telah kita buat. Work plane, kemudian cycle. Kita buat lingkaran dengan diameternya adalah 20. Diameter 20. Finish sketch, pilihan kita adalah sweep. Ini sweep. Sweep. Ini adalah jalurnya. Lalu oke. Ini pembuatan menggunakan sweep. Ya. Saya coba tambahkan kombinasi menggunakan sel. Nah, untuk membuat lubang dengan ketebalan tertentu kita bisa manfaatkan perintah sel. Perintah sel, tebal yang saya sisakan adalah 1 mm. Saya klik di sini. Klik ini. Kalau kita menginginkan tembus, klik di sini juga. Klik. Oke, maka terbentuk dinding 1 mm. Kita buat tadi menggunakan perintah sel. Yang ini, perintah sel. Ini. Lalu kalau perintah loft. Perintah loft kita mempunyai bentuk minimal 2 bentuk yang berbeda. Karena kalau satu bentuk berbeda kita extrude atau kita revolve sudah terpenuhi. Ini sweep. Nah, sekarang praktekkan perintah sel. Tadi sudah, berarti loft. Yang belum ada di LMS. Ini satu disket. Saya pilih di XY. Konstruksinya berbentuk lingkaran. Yang ini
Ya, dari bentuk lingkaran ini kita berikan ukuran. Misalnya 30. Kemudian finish cat. Kita bikin plane. Masuk di origin. Tadi di XZ, di XZ, ini plane-nya saya klik, saya tahan, tarik ke bawah. Saya drag ini ya, saya drag ke bawah. Dengan jarak misalnya minus 30. Baru konstruksi berikutnya kita gambar di plane tersebut. Yang ini bentuk rectangle. Rectangle-nya saya gunakan rectangle yang 2 point center. Ini finish cat, saya gunakan perintah loft, konstruksi bagian atas, dan konstruksi berikutnya di bagian bawah. Bentar, loft, section, dan yang ini. Lalu oke. Bentuk yang ini biasanya ketika kita membuat cerobong asap dan seterusnya, basicnya menggunakan loft ini. Nanti aplikasinya biasanya kita gunakan sheet metal. Dari sheet metal tersebut kita mendapatkan gambar bukaan. Nah, gambar bukaan di sini. Ini perintah loft. Perintah loft misalnya kita tambahkan dengan perintah cell bagian bawah. Oke. Yang ini terbentuk lubangnya bagian bawah saja. Misalnya ingin tembus, maka sel tadi saya edit. Klik kanan, edit feature, select-nya saya tambah sini, remove face-nya saya tambahkan yang ini. Kemudian oke. Ini perintah loft. Baik, berikutnya jika ada yang disampaikan, ditanyakan, dipersilahkan. Silakan, barangkali ada yang ditanyakan terkait dengan perintah-perintahnya, bisa disampaikan. Atau kita foto bersama dulu ini Pak Ade, kalau belum ada yang bertanya. Oh ini Pak Rozak. Ya, izin bertanya Pak. Yeah. Terima kasih atas kesempatannya. Perbedaan yang mencolok Pak, maksudnya di Inventor 2000, saya kan pakai 14 ya, sama yang 2020 tadi, kalau tidak salah itu kan di plan garis ya Pak, itu tidak bisa muncul di 2014 ya. Iya. Yang membedakan Pak mungkin. Oh ya. Perbedaannya untuk inventor yang digunakan 2014 ya? Iya, 2014. Di 2014 untuk gambar part mungkin tidak terlalu banyak berbeda. Yang terlihat tadi pada saat menyentuhkan garis di inventor 2017 ke atas itu langsung terbentuk konstruksinya. Jadi otomatis terbentuk project geometri. Ya, sedangkan di 2014 barangkali perlu dilakukan project geometri terlebih dahulu untuk mendapatkan konstruksi garisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti mini toolbar. Di 2014 itu masih minim mini toolbar. Walaupun nggak masalah, mini toolbar itu toolbarnya sudah disederhanakan menjadi tampilan yang lebih simple. Itu mulai 2017. Di 2020 tampilannya lebih simpel lagi. Mungkin tujuannya memperingan kerjanya mungkin ya. Itu jadi mini toolbar belum muncul di 2014. Tapi secara fungsi sama.
Lalu perintah constraint juga lebih lengkap di 2017 ke atas. Itu perintah constraint-nya. Dan pada saat membuat presentasi, nanti menarik ini yang menggunakan 2016 ke bawah bisa di-share screen-kan. Ya, di-share screen-kan pada saat membuat presentasi nanti. Karena langkahnya berbeda. Pada saat menggunakan Inventor 2017 ke atas itu modelnya sudah berupa timeline di bawahnya itu. Jadi timeline nanti tinggal kita drag per video. Sedangkan di 2014 masih sekuen berupa sekuen tweak di sebelah kiri. Di bagian browser itu muncul sekuennya sehingga mau nggak mau kita cari satu persatu manual, cari satu persatu. Walaupun hasilnya juga hampir sama. Penggunaan kamera juga di Inventor presentasi lebih mudah di 2017. Tapi kalau saya amati ketika kita menggunakan versi di bawahnya, mempelajari versi di atasnya itu lebih mudah. Ya, walaupun perlu penyesuaiannya. Seperti itu. Ini ada pertanyaan juga. Begitu, Pak? Jadi, ada lagi? Seperti itu Pak Rozak ya. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Ada pertanyaan ini dari siapa nih? Mohon maaf Pak, mau tanya kalau langkah-langkah tidak sama apakah boleh? Boleh. Ya, contoh tidak harus ditiru, contoh boleh dikembangkan. Ya, jadi langkah-langkah di situ yang saya buat di LMS boleh silakan dikembangkan. Bahkan jobnya misalnya terlalu mudah juga boleh. Ya, job tugas praktek misalnya dirasa terlalu mudah, nanti ganti job yang lain boleh. Nanti akan saya kirimkan. Atau jika perlu pengayaan nanti saya kirimkan file-file untuk pengayaan. Supaya apa? Ini sepertinya kan beberapa sudah bisa menggunakan Inventor. Tinggal nanti bagaimana melakukan penyajian, sama mungkin refresh juga. Dan ada beberapa yang masih dari awal, sehingga yang dari awal menggunakan langkah-langkah itu sambil dicoba ya, barangkali bisa dikembangkan. Yang sudah bisa, misalnya jobnya berbeda juga boleh, supaya lebih kaya juga dari penguasaan sebelumnya. Seperti itu. Kita foto bersama terlebih dahulu. Bisa minta tolong videonya ditampilkan semuanya. Videonya ditampilkan semuanya. Pak Wisnu, Mbak Eni pergi. Pak Agus, Pak Saiful, videonya. Pak Saiful sudah muncul. Tinggal Pak Agus. Bisa Pak videonya Agus ya. Pak Agus? Untuk Pak Heri. Ya, sudah muncul ya. 3, 2, 1. Sudah. Oke. Terima kasih. Cukup 1 lembar ya nih tadi ya? Iya, nanti bisa dikirimkan. Ada lagi yang ditanyakan, dipersilakan, atau terkait dengan tugas praktek juga bisa, terkait dengan tugas prakteknya. Atau sudah cukup jelas untuk tugas prakteknya? Iya Pak, satu hari lagi. Ya. Iya. Untuk tugas prakteknya kan kalau saya lihat itu ada 5 part ya Pak, A sampai E, kalau tidak salah. Tugas praktek, oke? Iya, itu di video satu persatu atau semuanya Pak, atau bagaimana? Ya, tugas praktek nanti 1 part
satu file nanti satu-satu saja biar tidak terlalu banyak, sehingga nanti ada berapa, 5 video, 5 video. Ya, gambarnya mungkin gambar yang lama ya. Jadi gambar ini mungkin gambar lama, pernah dipakai di Jawa Timur di tahun 2010 itu ya, tahun 2010. Tapi nggak masalah, ini menarik gambar ini karena bisa untuk membaca gambar. Gambar, saya share screen ini untuk gambarnya. Sudah muncul ya. Gambarnya cukup sederhana seperti ini aja, berupa bell drive. Ini gambar bell drive. Tidak semua komponen dibuat karena nanti di sesi kedua kita akan bahas bagaimana membuat komponen-komponen standar. Cukup memasukkan parameternya, kita dapatkan berupa geometri komponennya seperti gear, bearing ataupun ball and nut. Jadi yang digambar seperti yang tertera di tugas praktek, pertama adalah housing. Housing, kedua adalah shaft, ketiga pulley, keempat ini gear, ada bearing bus, satu lagi base. Berarti berapa nih? 1 base, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, betul 5 ya. Base, bearing bus, pulley, shaft, and housing. Kita lihat untuk base-nya yang ini. Pertanyaannya, base-nya bentuknya seperti apa? Gambar base. Ada yang bisa menyampaikan? Base? Persegi. Persegi atau lingkaran? Persegi. Persegi. Ya, jadi gambar base ini sebenarnya bebas, apakah persegi ataupun lingkaran, karena base ini tujuannya hanya menginformasikan bahwasanya bell drive ini diikat pada suatu konstruksi yang lain, misalnya pada mesin. Kalau kita melihat konstruksi seperti ini, maka drivernya itu adalah di pulley. Bagian driver ini pulley akan menggerakkan gear. Ya, ini drivernya. Jadi driver ada di pulley. Selanjutnya dari base tersebut diikat oleh baut. Ada 4 baut di situ. Jadi nanti ini ada 4 lubang. Sambil belajar bagaimana membaca gambar tekniknya. Ini gambarnya gambar soal ya. Harusnya gambar assembly kan nggak boleh dikasih ukuran kecuali general dimension aja, ukuran panjang, tinggi, lebar aja. Lalu nanti mencocok-cocokkan juga bagaimana ukuran pasak. Nah, bagian pasak ini teridentifikasi pasaknya di komponen nomor 7. Komponen nomor 7 itu ada K dan K2 ini standarnya adalah di 6885. A8 kali 7 kali 40. Maka dengan lebar hubnya disesuaikan 8 kali 7. 7 ini nanti akan menentukan tinggi. Tinggi tidak dibagi 7. Atasnya 3,5, bawahnya 3,5, atau alurnya 3,5, atasnya 3,5, melainkan untuk hubnya adalah 4 mili. 4 mili, sedangkan untuk alur pasaknya 3 mili di bagian ini. Jadi ini nanti sambil belajar bagaimana membaca gambar teknik dituangkan di dalam penggambaran menggunakan inventor. Nah, untuk tugasnya nanti Ibu dan Bapak diminta di sesi pertama ini membuat video proses penggambarannya. Mohon dijelaskan, langkah-langkahnya dijelaskan ya secara verbal, direkam menggunakan perekam layar, nanti menggambar
part yang ada di sini. Catatannya, pada saat menggambar part, nama file sama dengan nama komponen. Untuk memudahkan identifikasi, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat nanti kita membuat part list, ketika nama part sama dengan nama komponen, kita tidak perlu melakukan editing di bagian part list. Part list akan mengidentifikasi langsung nama file tersebut menjadi part list yang ada di sini. Ini. Jika nama filenya langsung housing, shaft, pulley, gear, bearing bus, dan seterusnya, ini langsung mengidentifikasi nama filenya, walaupun nanti kita bisa edit. Tapi untuk memudahkan, nama file sama dengan nama part. Ini komponen-komponennya. Seperti itu untuk tugas prakteknya. Ada yang disampaikan atau ditanyakan? Jelas? Sepertinya sudah cukup jelas dan wajahnya ini wajah ya, wajah-wajah sudah bisa semua ini kayaknya. Ya. Pak. Dengan siapa, Pak? Nanti kalau kita kurang jelas kita boleh asistensi di yang itu, Pak. Artinya kita tanyakan ke jenengan atau siapapun yang mungkin kita udah jelas, kami tolong dibantu. Dalam artian kan kami memulai istilahnya. Iya. Nanti boleh, semuanya boleh. Jadi yang membantu tidak hanya saya. Jadi semuanya nanti sharing saja. LMS kan utamanya yang di LMS. Jadi di LMS nanti mohon forum diskusi tetap diisi karena terrecord di bagian tersebut. Walaupun memang secara efektif menggunakan WA ya, WA nanti bisa di grup saja, di grup supaya nanti misalnya ada yang bertanya dari peserta yang lain bisa juga membantu menjawab ya, membantu menjawab. Harapannya ini ada 19 peserta. Nanti juga lulus 19 peserta juga. Karena tugas utamanya tugas praktek ini kalau tidak dicicil di setiap sesinya akan numpuk-numpuk. Iya, jadi harapannya nanti sesi 1 yang minggu ini selesai, nanti sesi kedua minggu depan selesai dan seterusnya. Kalau tidak seperti itu akan numpuk-numpuk dan tugasnya saling berkait. Di sesi 1 ini digunakan di sesi kedua digunakan di sesi ketiga dan akhirnya nanti membuat gambar kerja. Itu. Siap. Ya, terima kasih, Pak. Ya, dan bagi peserta yang sudah bisa menggunakan Autodesk Inventor dan merasa tugas prakteknya terlalu mudah, boleh minta ya. Pak Imam Suferi ini tersenyum ini. Ya, nanti boleh minta gambar selain itu boleh ya, sebagai pengayaan ataupun tugas prakteknya ganti ya, seperti itu. Ya, boleh, Pak. Iya. Atau yang dipakai di Tulungagung kemarin, Pak Imam. Banyak sekali itu, Pak. Iya. Pak Prasetyo, gimana kabarnya Pak Prasetyo? SMK 2 Pengasih. Di unmute, masih unmute Pak. Iya. Di sekolah ini Pak ya, Pak Prasetyo. Ya. Gimana kabarnya Pak? 15 tahun kita nggak bertemu Pak. Iya. Jenengan ternyata di Pengasih. Iya, dengan ini ya Pak Adi Bawanto juga ya, ngumpul di sana ya. Iya. Ini Pak Prasetyo juga sudah bisa ini kayaknya inventor ini, tinggal refresh aja. Iya. Wajah baru orang lama. Oke, jadi nanti untuk pengerjaan tugas-tugas prakteknya sekali lagi mohon diperekam layar ya, kemudian diupload di YouTube. Linknya tersebut dicantumkan di dalam laporan. Utamanya sebenarnya saya sampaikan juga ini. Saya ngeceknya itu
kalau laporan mungkin ya apa namanya normatif seperti itu ya. Tetapi saya mengeceknya yang di YouTube itu. Di YouTube saya cek bagaimana Ibu dan Bapak menjelaskan langkah-langkah pengerjaannya itu. Baru saya munculkan angka ya, karena kami di sini juga dituntut untuk laporan berupa nilai. Jadi dari tugas-tugas praktek yang ada. Tapi sekali lagi, walaupun grup WA ada, yang di forum LMS juga mohon untuk diisi karena sebagai syarat ya utamanya ada di LMS. Di grup WA tidak usah sungkan-sungkan, kalau ada rekannya yang bertanya langsung aja dibantu dijawab, tidak harus menunggu saya ya. Itu ya kita sharing saja. Nanti di sesi pertama ini semoga tugas prakteknya juga akan selesai di sesi yang pertama juga. Mungkin live session yang pertama kita masih berproses penyesuaian. Nanti harapannya di sesi yang kedua live session lebih banyak untuk berdiskusi, dialog kita. Kendala-kendala di saat mengerjakan tugas sesi 1 seperti apa, atau sharing pada saat mengerjakan di sesi 1 seperti apa, atau yang mempraktekkan di sesi kedua nanti juga dari peserta, sehingga di live session kita manfaatkan sebagai diskusi dan pengayaan materi yang ada di luar LMS. Kalau saya sampaikan yang ada di LMS, Ibu dan Bapak, saya yakin secara mandiri sudah cukup mumpuni ya untuk mempelajari yang ada di situ. Nah, nanti kita tambahkan pengayaannya, ataupun barangkali ketika mencoba fitur-fitur yang ada di Inventor ada kendala, nanti bisa disampaikan di live session ini. Itu karena keterbatasan waktu di live session ini kita cukupkan. Selamat kembali beraktivitas. Nanti kita masih bisa sambung via LMS ataupun via grup WA. Dan pertemuan seperti ini nanti kita lakukan pada setiap sesinya, yaitu paling dekat adalah di sesi kedua minggu depan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Waktu saya kembalikan ke Bu Ade. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya stop dulu share-nya. Terima kasih Pak Sumaryanto atas materi yang sudah diberikan. Bapak dan Ibu, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya ini. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Bapak dan Ibu, usai sudah live season pada hari ini. Alhamdulillah tadi semuanya sudah mengikuti 19 peserta, Pak Mar. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pengampu, juga kepada Bapak dan Ibu semuanya. Atau Bapak-Bapak semuanya ya ini ya? Ada ibunya ya? Oh, Ibu. Bu Fahmi mungkin ya? Bu Rafnida. Oh, Bapak dan Ibu, kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu semuanya yang sudah mengikuti kegiatan dengan semangat. Selamat mengerjakan tugas, tetap semangat. Ketemu lagi hari Selasa pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.